dalam hitungan menit. Jadi penyakit yang diderita bertahun-tahun itu bisa sembuh, bisa normal kembali. Maka wajar kalau para pengunjung itu membludak. Nah, cuma yang menarik saya adalah beliau mengaku tidak berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Daya buka ilmu luar biasa, membongkar rahasia pengobatan. Jadi kenapa saya tanggapi persoalan ini? Karena persoalan ini persoalan yang sangat viral, yang sangat heboh, menjadi perhatian di semua kalangan yang ada di Indonesia hari ini. Tampilnya seorang perempuan usia setengah baya, kira-kira umurnya sekitar 51 tahun. Itulah menggetarkan Indonesia lewat pengobatan alternatif yang dilakukan secara sangat cepat bagi orang-orang yang terkena penyakit, apa itu saraf, apa patah tulang, apa itu tulang bengkok, apa itu stroke, apa itu lumpuh, sampai kepada orang-orang yang bisu, yang selama ini sudah bertahun-tahun tidak punya suara. Dan inilah sebenarnya yang mengundang penasaran semua orang, termasuk para tabib, para dukun, dan para ustaz-ustaz yang selalu berkecimpung dalam persoalan ruqyah. Jadi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri sekalipun ini terguncang dengan berita yang seperti ini. Kalau untuk saat ini kejadian yang luar biasa. Mungkin ini pertama di Indonesia yang seperti ini, dalam waktu yang sangat singkat dengan jumlah orang yang banyak, sehingga manakala ada pengobatan itu berbondong-bondong orang datang. Malah ada tempat yang sudah direncanakan itu terpaksa dibatalkan karena terlalu banyak pengunjung, dan pengunjung itu sudah tidak tertib lagi. Ini pernah terjadi. Walaupun itu kita sayangkan kepada pengunjung yang seharusnya terobati tapi tidak terobati karena kondisi yang seperti itu. Jadi kita lihat sama-sama dalam hitungan menit. Jadi penyakit yang diderita bertahun-tahun itu bisa sembuh, bisa normal kembali. Maka wajar kalau para pengunjung itu membludak. Nah, cuma yang menarik saya adalah beliau mengaku tidak berilmu. Jadi yang beliau lakukan itu hanya minyak dengan resep warisan dari keluarga. Jadi kalau saya lihat dalam pengakuan beliau punya dua resep. Yang pertama, resep membuat minyak yang seperti itu, ini adalah merupakan warisan yang keluarga. Kemudian yang kedua, yang saya menarik sampai saya membuat video ini adalah resep yang beliau gunakan adalah resep kasih sayang. Ini yang susah didapatkan. Kalaupun didapatkan itu susah dijaga, susah dipelihara. Jadi kalau resep kasih sayang ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah. Allah perintahkan supaya kita ini berkasih sayang, supaya kita ini saling tolong menolong, bantu membantu dengan sesama kita. Dan Rasul mengingatkan, barang siapa yang membantu orang lemah, niscaya yang maha kuat akan membantu dirinya. Barang siapa yang membantu masyarakat atau orang di bumi, yang di atas akan memberikan bantuan kepadanya. Kemudian dalam pengobatan ini yang beliau jalani, beliau didukung oleh kekuatan moral dari keluarga, dan bersama beliau tetap hadir suaminya yang ikut bersama-sama membantu proses pengobatan ini. Dan anaknya, beliau punya satu anak laki-laki dan senantiasa berkomunikasi. Jadi setiap hari berkomunikasi dengan anaknya. Jadi kalau kita lihat kenapa ini pantas menjadi perhatian dari semua kalangan, orang awam, masyarakat menengah sampai kepada masyarakat kelas atas sekalipun. Jadi beliau memang tidak patok biaya. Jadi berapa biaya pengobatan beliau tidak tentukan. Dan biasanya pengobatan yang seperti itu tidak terlepas dengan fulus.
dengan pengutipan biaya. Orang menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Jadi keikhlasan itulah yang mempengaruhi kesembuhan seseorang. Makanya keikhlasan, kasih sayang, ditambah dengan resep-resep khusus yang mungkin bermanfaat, inilah sebenarnya yang mendatangkan sebuah keberhasilan. Kita kalau ada keikhlasan, kemudian kalau kita punya kasih sayang, jadi Allah juga memudahkan semua persoalan. Jadi ini sebenarnya sudah dipesan dalam agama. Tatkala kita menolong banyak orang, niscaya nanti suatu saat banyak orang yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi hati yang selalu ingin menolong kepada orang lain, dan menjadi tangan yang ringan, menjadi lisan yang indah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.